Begitu, selama ini Angel bergabung di Legio, kurang dan lebihnya itu yang Angel rasakan, dan benar-benar Angel rasakan kalau kekuatan doa lewat perantaraan Bunda Maria itu benar-benar ada dan nyata, dan benar-benar terjadi dalam hidupnya Angel. Saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana bahagia ya, bangga juga ya, karena walaupun masalah yang saya hadapi sebelum dekat dengan sebelum jadi anggota Legio, sebelum dekat dengan Tuhan, sebelum dekat dengan Bunda Maria itu, walaupun masalahnya sama, tapi cara saya untuk menghadapi masalah itu tuh jauh lebih kayak apa ya? Untuk sekarang kan lebih tenang lah istilahnya. Kita kembali lagi dalam hari studi spiritualitas. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api kasih-Mu, utuslah roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik para Romo, para suster, bruder, frater sekalian. Nah, pada sore hari ini kita kembali lagi dalam Hari Studi Spiritualitas Montfortan. Nah, tema Hari Studi Spiritualitas kita pada sore ini cukup menarik, karena kalau selama ini temanya berasal dari sharing studi spiritualitas ini dari para Montfortan, para Romo, para bruder. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dari orang muda Montfort dari Legio Maria yang tergabung dalam Legio Maria. Kita mendengar sharing mereka, bagaimana pengalaman mereka selama menghayati semangat hidup Santo Montfort ini. Nah, mereka ini umumnya dari orang muda Montfort, kalau saya tidak salah ya. Dan itu mari kita dengarkan dari presentasi dari para orang muda Montfort ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan Nona. Baik, terima kasih atas kesempatannya Romo. Sebelum kami presentasi, kami sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Selin. Saya berasal dari Manggarai, tepatnya di Ruteng. Saya statusnya mahasiswi, sekarang semester 7 di kampus Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, para saudari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang Legio Maria. Jadi sebelum kami presentasi, kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Geral, asal saya dari Ruteng, Manggarai. Saya mahasiswi semester 6 di kampus Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Dan saya adalah anggota OMM dan tergabung ke Legio Maria Orang Muda. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, selamat sore Romo, selamat sore Frater dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Aprilia Almansyatiniut. Sama seperti kedua teman saya, status saya juga sebagai mahasiswi semester 6 di kampus Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Saya juga adalah anggota OMM dan juga Legionir Muda. Terima kasih. Baik, sebelum kami mempresentasikan pemahaman kami terkait Legio Maria, izinkan kami untuk share screen. Para peserta Hari Studi Spiritualitas Montfortan yang kami kasihi, selamat sore. Pada kesempatan ini, izinkan kami membagikan pemahaman kami
terkait kerasulan Legio Maria dan doktrin Marial Montfort. Seperti yang saudara-saudari lihat pada tampilan slide ini, di situ ada buku pegangan Legio Maria dan buku Baptis Sejati kepada Maria. Itulah kedua buku yang menjadi referensi sharing kami pada sore hari ini. Buku pegangan Legio Maria ini sebagian besar ditulis oleh Frank Duff, pendiri Legio Maria. Di sana itu dapat kita temukan apa yang menjadi kerasulan Legio Maria. Sedangkan buku Baptis Sejati kepada Maria ditulis oleh Santo Montfort sendiri. Di sana dapat kita temukan doktrin atau ajaran Maria Montfort. Tujuan sharing kami pada sore hari ini adalah memperlihatkan kaitan antara kerasulan Legio Maria dan doktrin Marial Montfort. Dari hasil pembacaan kami atas kedua buku tersebut di atas, itu kami menemukan bahwa kerasulan Legio Maria difondasikan pada doktrin Maria Montfort. Maksudnya, itu kerasulan Legio Maria merupakan aksi yang muncul sebagai perwujudan atau tindak lanjut dari ajaran Montfort tentang Maria, khususnya tentang tugas keibuannya bagi umat manusia. Sharing kami sore hari ini itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Legio Maria oleh saya sendiri. Yang kedua, itu doktrin Maria Montfort oleh saudari Geral. Yang ketiga, pengalaman doa dan kerasulan sebagai legioner oleh saudari April. Yang pertama, mari kita mulai dengan pertama, yaitu Legio Maria. Mari kita mengenal Legio Maria dari sudut tujuannya. Tujuan Legio Maria adalah kemuliaan Allah. Hal itu dapat kita temukan dalam buku pegangan Legio Maria bab 2. Ini buku pegangan Legio Maria. Kemuliaan Allah ini dicapai melalui kekudusan para anggotanya. Nah, pada kita umat Katolik, kekudusan itu terjadi melalui pembaptisan yang kita terima. Dalam pembaptisan, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang disebut dengan pengudusan dasar. Sebagai pengudusan dasar, kekudusan dalam pembaptisan itu perlu dikembangkan. Dalam Legio Maria, kekudusan dasar itu dikembangkan melalui 2 hal. Yang pertama, itu doa. Yang kedua, kerasulan. Dalam Legio Maria, doa dan kerasulan merupakan sarana menuju kekudusan. Ini adalah gambar dapat dilihat, yang ini doa, yang ini kerasulan. Selanjutnya, apa itu kekudusan? Secara sederhana, kekudusan ini dapat dipahami sebagai bersatu dan menjadi serupa dengan Yesus. Juga dapat dipahami sebagai mencapai kesempurnaan kasih. Allah adalah kasih, Yesus adalah wajah yang adalah kasih, maka mencapai kekudusan berarti mencapai serupa dengan Kristus yang adalah kesempurnaan kasih. Kita para pengikut Yesus dipanggil untuk berkembang dalam kesempurnaan kasih. Hari demi hari kita diharapkan semakin bergerak mencapai menuju kedewasaan dalam Kristus sebagaimana terlihat pada gambar di slide ini. Legio Maria memahami upaya agar orang bertumbuh dalam kesempurnaan dengan Kristus sebagai tugas gereja sekaligus tugas Maria.
Manusia tidak dapat menguduskan diri sendiri, melainkan Allah yang menguduskan manusia, terutama melalui karya Roh Kudus. Bagi kita, umat Katolik, hal itu terjadi pertama-tama melalui pembaptisan. Gereja Katolik mengimani bahwa Maria berperan dalam karya Allah menguduskan manusia. Dalam Legio Maria, keterlibatan Maria dalam karya Allah menguduskan manusia disebut dengan tugas keibuan Maria. Kita tahu bahwa tugas seorang ibu adalah melahirkan dan membesarkan seorang anak. Jadi sebagai ibu, Maria melibatkan diri dalam proses kelahiran kita dalam peristiwa pembaptisan dan proses pertumbuhan kita sebagai murid Yesus setelah pembaptisan. Karena itu, para legioner diminta untuk membuka diri terhadap tugas keibuan Maria tersebut. Hal itu dilakukan secara sadar melalui devosi kepada Maria. Karena itu, para legioner pertama-tama adalah orang yang berdevosi kepada Maria, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Saudari April. Namun, para legioner tidak hanya dipanggil untuk membuka diri pada tugas keibuan Maria, yaitu berdevosi kepada Maria. Lebih dari itu, para legioner juga dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam tugas keibuan Maria. Bahkan, keikutsertaan dalam tugas keibuan tersebut merupakan dampak dari devosi yang benar pada Maria. Maka, selain berdevosi kepada Maria, seorang legioner juga merasul bersama Maria. Kerasulan Legio Maria dipahami sebagai suatu bentuk partisipasi kaum beriman dalam tugas keibuan Maria. Yaitu melahirkan dan membesarkan para murid Yesus. Dalam Legio Maria, yang merasul itu Maria sendiri, karena itu dia menjadi panglima dalam Legio Maria. Sedangkan para legioner hanya mengambil bagian dalam tugas Maria. Artinya, Maria menjalankan tugas keibuannya melalui para legioner. Karena itu, para legioner dipanggil untuk menjadi ibu bagi sesama sebagaimana halnya Maria. Menjadi ibu bagi sesama berarti ikut serta dalam pertama, proses kelahiran sesama menjadi murid Yesus melalui peristiwa pembaptisan. Yang kedua, proses pertumbuhan sesama dalam keserupaan dengan Kristus setelah pembaptisan. Kerasulan Legio Maria ini difondasikan pada ajaran Montfort tentang keibuan Maria dalam buku sejati yang akan disampaikan Saudari Gera berikut ini. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa pemateri sudah menjelaskan seperti apa Legio Maria itu, maka saya sedikit menambahkan bahwa kerasulan Legio Maria ini didirikan oleh Frank Duff, di mana Frank Duff mendirikan kerasulan Legio Maria ini didasarkan pada ajaran Montfort atau doktrin Marial Montfort, atau biasa dikenal juga dengan Mariologi Montfort. Nah, Montfort menjelaskan peran keibuan Maria di dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Bukunya seperti ini, saya kira para Montfortan sudah mengenal buku ini. Bagi teman-teman yang belum mengenal buku Bakti yang Sejati, seperti inilah tampilan buku Bakti Sejati kepada Maria. Nah, di bagian pertama dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria ini, Montfort menjelaskan peran keibuan Maria dalam sebuah kalimat, yaitu melalui Santa Perawan Maria, Yesus Kristus telah datang ke dunia, dan melalui Maria pula lah dia harus berkuasa di dunia. Nah, dalam kalimat ini mengandung dua unsur atau dua hal
mengenai peran keibuan Maria, yaitu dalam kalimat yang pertama, melalui Santa Perawan Maria, Yesus Kristus telah datang ke dunia, terkait dengan peran Maria dalam sejarah keselamatan atau dalam misteri hidup Yesus. Lalu kalimat berikutnya, melalui Maria pula lah dia harus berkuasa di dunia, terkait peran Maria atas hidup kita sebagai kaum beriman. Nah, dalam kalimat ini berbicara dua hal, peran keibuan Maria, yaitu yang pertama peran keibuan ilahi Maria atas Yesus Kristus, dan peran keibuan spiritual atau keibuan rohani Maria atas kita sebagai kaum beriman. Kemudian Montfort menjelaskan lagi dalam buku Bakti yang Sejati nomor 14 sampai nomor 21 seperti apa peran keibuan ilahi Maria atas Yesus. Nah, Montfort bilang kalau keterlibatan Maria dalam menjalankan keibuan ilahinya atas Yesus itu bersumber dari inisiatif dan kehendak Allah. Nah, Maria menjadi Bunda Allah atau menjadi Ibu Yesus itu karena rahmat Allah. Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus itu tidak hanya menjadi ibu saja, tetapi Maria juga dilengkapi dengan karunia-karunia yang diperlukannya untuk dapat melakukan peran keibuan Marianya itu. Nah, Montfort menjelaskannya dalam buku Bakti yang Sejati pada nomor 17 sampai dengan nomor 21. Nah, selain karena kehendak Allah, keibuan ilahi Maria juga itu terjadi berkat persetujuan iman Maria atas kehendak Allah. Jadi ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan kabar sukacita kalau Maria akan mengandung putra Allah, Maria dengan penuh yang dinaungi oleh kuasa Roh Kudus menjawab ya dengan berkata atau menjawab salam dari malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, di situ kita melihat bahwa Maria dengan berani bersedia untuk menjadi Bunda Allah, menjadi Ibu Yesus. Jadi Maria menjadi Bunda Allah didasarkan oleh dua hal, yaitu kehendak Allah dan persetujuan iman Maria sendiri. Lalu menurut Montfort, peran keibuan Maria dalam peristiwa kelahiran Yesus, itulah yang menjadi dasar peran keibuannya dalam kehidupan gereja atau kehidupan kita sebagai kaum beriman. Atau dengan kata lain, keibuan ilahi Maria atas Yesus Kristus menjadi dasar bagi keibuan spiritual atau keibuan rohaninya atas kita sebagai kaum beriman. Nah, itu dijelaskan oleh Montfort dalam buku Bakti yang Sejati nomor 22 sampai dengan nomor 36. Dan pola bertindak Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang melibatkan Maria dalam peristiwa kelahiran Yesus itu menjadi pola yang sama dalam peristiwa kelahiran kita sebagai kaum beriman yang terus berlangsung dalam gereja sampai pada akhir zaman. Kemudian keibuan Maria atas kita sebagai kaum beriman ini bersumber pada keibuannya atas Yesus. Nah, menurut Montfort dalam buku Bakti yang Sejati nomor 32, bahwa Maria tidak hanya melahirkan Yesus sebagai kepala tubuh mistik, tetapi juga dia melahirkan kita, kaum beriman, sebagai anggota tubuh mistik. Jadi bisa dikatakan bahwa kita lahir dari rahim yang sama. Nah, Montfort juga mau menjelaskan bahwa bukan saja dengan melahirkan kepala atau melahirkan Yesus, secara tidak langsung ia melahirkan anggota, yaitu semua kita yang diselamatkan oleh Yesus. Jadi karena Maria melahirkan Yesus sebagai kepala tubuh mistik, maka secara langsung pun Maria melahirkan kita sebagai kaum beriman, sebagai anggota tubuh mistik. Nah, lebih daripada itu, Montfort mau menjelaskan bahwa keibuan spiritual Maria terhadap kita sebagai kaum beriman itu adalah bahwa Maria secara pribadinya melibatkan diri dalam keibuannya itu seutuhnya dengan bekerja sama tiga pribadi Trinitas, Allah Bapa dan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam rangka untuk melahirkan kembali kita sebagai kaum beriman agar dapat bertumbuh dan berkembang
menjadi serupa dengan Kristus putranya. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa keibuan ilahi Maria ini tidak bersifat pasif. Mengapa dikatakan demikian? Karena hakikat Maria sebagai ibu ialah melahirkan dan membesarkan. Jadi dia tidak hanya melahirkan Yesus, tetapi dia juga membesarkan Yesus. Dan begitupun sebaliknya, kita dilahirkan dan dibesarkan oleh Maria sehingga kita bertumbuh dan berkembang menjadi serupa dengan putranya Yesus Kristus. Dan dalam hal ini, Maria secara pribadinya dan seutuhnya menjadi ibu Yesus. Kemudian cinta kasih yang Maria berikan kepada Yesus merupakan cinta kasih yang sama pula diberikan kepada kita sebagai kaum beriman. Sehingga dapat dikatakan, kasih Maria yang penuh pada Yesus Kristus anaknya membuat ia juga dengan sepenuh hati mencintai kita sebagai kaum beriman yang menjadi sasaran dari karya keselamatan penebusan putranya yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan cinta kasih keibuannya, Maria secara aktif melibatkan diri dalam proses pembentukan diri kita sebagai kaum beriman agar kita dapat menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan dalam bakti kepada Maria, kita juga dapat membuka diri bagi peran untuk menjalankan peran keibuan Maria bagi sesama. Dan bagi seorang legioner, dapat menjalankan peran keibuan Maria bagi sesama itu dengan kerasulan untuk mencapai kekudusan dalam kemuliaan Allah. Nah, untuk kerasulan Legio Maria akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh pemateri ketiga yaitu Saudari April. Baik, melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Saudari Gerald, bahwasanya untuk membuka diri bagi peran keibuan Maria dapat dilakukan dengan merasul. Namun, sebelum menjalankan karya-karya kerasulan, kita terlebih dahulu harus mempunyai hubungan atau relasi dengan Maria itu sendiri. Karena tidak mungkin di saat kita ingin mengambil bagian dalam tugas Maria, kita tidak memiliki hubungan atau kedekatan dengan Bunda Maria. Dan saya pribadi, untuk membangun relasi dengan Bunda Maria, biasanya melalui doa Rosario, doa Novena, doa Katena, dan doa Angelus. Saya rasa bagi saudara-saudari legioner sudah tahu seperti apa bentuk doa Katena. Seperti ini. Jadi doa Katena ini saya doakan setiap malam setelah saya mendaraskan doa Rosario, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman-teman komunitas saya. Nah, ketika mendaraskan doa-doa tersebut dan juga berdevosi kepada Bunda Maria, saya merasakan kehadiran Bunda Maria pada saat itu. Meskipun tidak hadir secara fisik, namun secara batin, saya merasa bahwa Bunda Maria pada saat itu hadir dan mendengarkan doa-doa serta apa saja hal-hal yang saya ceritakan kepada Bunda. Hal inilah yang membuat saya merasa bahwa Bunda Maria bukan hanya ibu dari Yesus Kristus, namun ia juga adalah ibu bagi saya dan bagi kita semua. Dengan berdevosi kepada Bunda, membuat saya membuka diri bagi peran keibuannya dan membantu saya berkembang menjadi serupa dengan putranya Yesus Kristus. Selain membangun relasi atau kedekatan dengan Bunda Maria, sebagai legioner, kita juga harus meneladani sifat-sifat dari Bunda Maria. Dan sifat-sifat dari Maria yang mau selalu saya teladani adalah iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Dalam melaksanakan kerasulan, kita harus memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Apabila kita tidak memiliki iman dan ketaatan, maka karya-karya kerasulan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dan dalam buku pegangan, bab 6, poin kedua, menjelaskan bahwa kerendahan hati dari Maria merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan karya-karya kerasulan. Kemudian, dalam Legio, merasul berarti turut serta mengambil bagian dalam tugas Maria. Dan tugas kerasulan yang kami jalankan diantaranya adalah
Bisa saudara-saudari lihat pada slide ini. Yang pertama yaitu mengunjungi lansia, di mana kami mengunjungi salah satu lansia yang biasanya kami sapa Oma Tatik. Pada saat mengunjungi Oma Tatik, biasanya kami menyanyi bersama, sharing, dan juga doa bersama. Dengan begitu, Oma Tatik tidak merasa sendirian, melainkan sukacita dan merasa bahwa Bunda Maria juga hadir bersama Oma Tatik. Selain itu, kami juga mendoakan kerabat dari salah satu teman komunitas yang meninggal dunia. Mendoakan kerabat dari salah satu kerabat dari teman komunitas yang meninggal dunia. Kami juga mendoakan orang-orang yang sedang sakit atau membutuhkan doa-doa khusus lainnya. Selain itu, karya kerasulan yang biasanya kami jalankan adalah membersihkan Gua Maria. Meskipun bagi beberapa orang ini adalah tindakan yang biasa, namun kami berusaha agar tindakan kami ini menjadi berkat untuk orang lain, terlebih khusus membantu para frater dan juga bruder untuk menjaga kebersihan dan merawat rumah Bunda Maria. Baik, setelah saya menjelaskan tentang kerasulan yang didasari dengan berelasi dan meneladani sifat-sifat Maria, saya mau menceritakan pengalaman saya setelah menjadi bagian dari legioner dan bagaimana tujuan legio bekerja di dalam diri saya. Jadi sebelum menjadi bagian dari legio, bisa dikatakan hidup saya itu jauh dari doa. Karena sebuah keadaan yang membuat saya merasa bahwa setiap kali saya berdoa, tidak membuahkan apa-apa. Saya merasa bahwa pada saat itu, Tuhan dan juga Bunda Maria tidak mendengarkan saya. Jadi saya mengabaikan hidup doa saya. Namun, semenjak menjadi bagian dari legioner, saya merasa bahwa perlahan-lahan hidup doa saya mulai terpelihara. Dan ini berkat dari doa Katena. Seperti yang Romo Gori selalu bilang bahwa doa Katena ini seperti rantai yang harus didoakan setiap harinya. Dan ketika saya lupa atau saya tidak ingat dengan doa, saya langsung ingat dengan kata-kata Romo, bahwa doa Katena ini harus didoakan setiap harinya. Jadi setiap kali setelah saya mendoakan doa Katena, saya lanjutkan dengan doa malam. Itulah yang membuat bahwa hidup doa saya mulai terpelihara secara perlahan-lahan. Selain itu, setelah menjadi legioner, saya juga merasa bahwa saya menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengasihi sesama dan mendoakan teman-teman yang membutuhkan doa. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, mendoakan kerabat dari teman yang meninggal dunia, kemudian mendoakan orang-orang yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit batin, dan doa-doa khusus lainnya. Karena ketika teman-teman saya lebih khususnya mengetahui bahwa saya bergabung menjadi legioner, mereka menitipkan doa-doa khusus untuk didoakan bersama-sama dengan teman-teman komunitas Legio. Jadi, dengan mendaraskan doa-doa Marial dan menjalankan karya-karya kerasulan, menjadikan saya lebih dekat dan serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara dan saudari untuk menghayati ajaran Montfort tentang keibuan Maria dalam buku Sejati dengan memelihara hidup doa dan kerasulan sebagaimana halnya dengan legioner. Kami minta ke kalian untuk membagikan pengalamannya untuk melengkapi apa yang sudah kami sharingkan. Kepada kalian, kami persilakan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. selamat malam semuanya. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, lihat. Terdengar kalian. Terima kasih.
Yang pertama, saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Legior Muda di Malang. Saya sangat bangga sekali yang melihat teman-teman pada hari ini sudah sharing terkait Legio Maria dan bagaimana cintanya dengan Bunda Maria. Sebelumnya perkenalkan saya Dian. Saya dulu sebelumnya juga mantan legioner muda di Malang bersama dengan teman-teman yang pada hari ini di malam hari ini menjadi pemateri. Saya sedikit mau sharingkan terkait bagaimana itu menjadi seorang legioner dalam diri saya pribadi. Kemudian setelah saya selesai kuliah dan saya kembali ke kampung halaman saya. Yang pertama, awal mengenal Legio Maria itu adalah sebenarnya sejak SMA sempat dikenalkan Legio Maria, namun pada saat itu karena kebanyakan rata-rata di Labuan Bajo pada saat itu ada Legio Marianya itu adalah orang tua. Nah, pada kemudian saya kuliah di Malang itu masuk tahun 2019 dan 2022 saya bergabung di Orang Muda Montfort, komunitas Orang Muda Montfort di bawah naungan Serikat Maria Montfort dan pembina kami itu adalah Romo Gori sendiri. Setelah kemudian di tahun 2023 kami bentuk Legio Maria itu, jadi Romo pada saat itu tanya, teman-teman di sini ada yang kenal Legio Maria? Seperti itu. Nah, rata-rata dari sekian teman-teman yang ada di komunitas Orang Muda Montfort ini, ternyata sama pemikirannya dengan saya bahwa Legio Maria itu hanya dimiliki oleh para orang tua saja, seperti itu. Tidak pernah terbersih dalam pemikiran kami bahwa Legio Maria itu ada juga orang mudanya, seperti itu. Nah, kemudian Romo pada saat itu pada peringatan Tubuh dan Darah Kristus mengajak kami untuk ikut misa bersama di katedral. Pada saat itu di Katedral Ijen. Jadi kami ada berlima orang pada saat itu. Saya ada Delma, kemudian mungkin ada di sini ada saudara Angel juga Delma sekarang jadi ketua presidiumnya di Bunda Perjalanan. Kemudian pokoknya kami ada berlima orang pada saat itu. Kemudian selesai misa, kami diajak oleh Romo untuk makan bersama seperti itu. Nah, pada saat makan bersama itu, kemudian Romo tanya, teman-teman bagaimana pandangan kalian terhadap Legio yang tadi ikut misa bersama kita? Pada saat itu kami kaget karena ternyata Legio Maria itu bukan hanya orang tua saja pada saat itu, karena pada saat itu yang ada itu ada juga orang mudanya, kemudian ada juga yang juniornya, seperti itu. Kami sangat kaget. Nah, melihat itu, akhirnya kami berpikir, bagaimana kalau kita bentuk Legio Maria? Sehingga tercetuslah Bunda Perjalanan. Selama sekitar belum sampai 1 tahun ya, saya di Legio Bunda Perjalanan, hingga di tahun 2023 bulan November, saya mengakhiri perkuliahan saya, kemudian saya balik di Labuan Bajo. Sampai di Labuan Bajo, saya punya kerinduan untuk kembali bergabung di komunitas Legio Maria, tapi saya bingung. Di Labuan Bajo ini, saya untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang Legio Maria itu bagaimana caranya? Nah, pada saat itu kebetulan saya diajak mama saya kebetulan dikerja di satu tempat lah seperti itu. Kemudian saya dikenalkan dengan satu orang muda. Jadi singkat cerita saya bergabung di salah satu komunitas namanya Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Jadi karena di Komunitas Tritunggal Maha Kudus itu kelompok itu memiliki orang mudanya seperti itu. Karena pada saat itu saya tanya, di sini ada tidak komunitas orang mudanya seperti itu. Nah, dari kakaknya sendiri kebetulan dia orang KTM, jadi beliau ajak saya. Nah, kemudian di Pasca saya kemudian ditugaskan untuk pelayanan itu jadi lektor di Binongko, seperti itu di Binongko. Nah, dari Binongko itu diajak sama salah satu pembina kami yang KTM. Kemudian dari sana, kemudian saya diajak untuk jadi mazmur di Gereja Stella Maris, Labuan Bajo. Nah, pada saat gladi sorenya hari Sabtu itu, saya bertemulah dengan kebetulan istri dari Pak Nurman. Selamat malam, Pak. Pak Nurman Dias, Labuan Bajo. Iya, saya ketemu dengan saudara namanya Ibu Bim. Nah, kebetulan dari kakak yang KTM ini, karena dia tahu bahwa saya ini adalah anak Legio Maria, jadi dikenalkan sama ibunya, dibilang, Bu, ini anak ibu, anak Legio Maria, seperti itu. Nah, saya sangat senang sekali, karena apa? Saya berpikir bahwa mungkin ini adalah salah satu caranya Bunda Maria supaya
saya akhirnya kembali kepada rumah saya, seperti mungkin melalui jalan lain dulu, baru kemudian saya bertemu dengan orang Legio Maria. Nah, dari situ perjumpaan pertama itu kemudian diajaklah saya sama Ibu Bim untuk ikut ACS. ACS pada saat itu di Paroki Roh Kudus. Saya diajak untuk ikut ACS dan kemudian pembaruan janji pada saat itu. Nah, kemudian dari Pak Nurman sendiri diajak untuk bergabung di Presidium Bintang Laut. Jadi di situ semuanya orang muda. Saya kaget karena, dan kemungkinan para orang tua di situ juga pada saat itu kaget karena orang mudanya hanya saya. Dan di situ adalah orang tua semua. Jadi mulai dari yang lansia, bahkan yang pokoknya semuanya itu rata-rata itu udah lansia seperti, dan hanya saya. Jadi tugasnya saya pada saat ACS itu adalah saya dokumentasi seperti itu. Kemudian dan bantu-bantu di bagian belakangnya konsumsi dan lain sebagainya. Berjalannya waktu, kemudian saya bersama Pak Nurman berpikiran bagaimana Lian kalau kita membentuk Legio Muda di Labuan Bajo ini, karena kebetulan di Labuan Bajo itu belum ada orang mudanya seperti itu. Nah, dan puji Tuhan kita melakukan sosialisasi pada saat itu hari Sabtu ya Pak? Ya, Sabtu. Jadi kita buatkan grup dulu, dan kebetulan juga saya tergabung di dalam komunitas juga orang muda kebetulan. Jadi komunitas orang muda itu sering ditugaskan untuk menanggung yang namanya English Mass, seperti bisa bahasa Inggris di setiap hari Sabtu. Jadi pas perayaan Pentakosta itu saya bergabung di sana juga seperti itu. Nah, melalui komunitas English Mass ini, kemudian akhirnya saya mengajaklah teman-teman untuk bergabung di Legio Maria. Jadi saya bentuk grupnya dari Pak Nurma sendiri. Silakan ya kamu buatkan grupnya. Kemudian nanti kita akan tentukan waktunya untuk kita sosialisasi. Setelah Pentakosta, kemudian kita sosialisasi. Setelah sosialisasi itu, jadi dalam pemikirannya kami tidak pernah berharap, saya bersama Pak Nurma pada saat itu tidak pernah berharap bahwa orang-orang muda yang kami panggil untuk ikut sosialisasi itulah bahwa mereka semua itu bergabung di dalam Legio Maria. Gitu. Karena dalam pemikirannya kami ya, kalau memang mereka terpanggil oleh Bunda Maria untuk bergabung dalam Legio Maria, maka tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Kemudian kita setelah sosialisasi, kemudian kita buat sepakat di Tuhan, kita langsung bentuk pas setelah sosialisasi itu kami tanya kesediaan dari teman-teman, ternyata mereka sepakat. Kemudian kami tanya bagaimana kalau kita bentuk presidium seperti itu. Jadi teman-teman di sini masa percobaan di bulan. Nah, kami pilihlah 4 perwiranya pada saat itu. Kemudian kami menamai presidium kami itu adalah untuk sementara yaitu Maria Rumah Kencana. Seperti itu. Presidium Maria Rumah Kencana. Nah, setelah pembentukan itu, saya secara pribadi pada saat itu ya Pak Nurman, sedikit pesimis karena apa? Tapi saya berpikir begini, tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Kalau memang sudah saatnya untuk adanya orang muda di Labuan Bajo, kelompok Legio Marianya, pastilah seperti itu. Dan puji Tuhannya setelah misa, tepatnya pukul 9.30 kita mulai rapat presidium. Di situ dijelaskan terkait mulai rapat presidium itu seperti apa, kemudian banyak hal lah kemudian terkait biasanya yang dilakukan di Legio Maria di Malang dulu itu adalah yang namanya mempelajari buku pegangan dan lain sebagainya seperti itu. Dan puji Tuhan kami sudah melakukan rapat perdana itu pas di hari tubuh dan darah Kristus. Jadi saya mengingat momen bahwa ternyata ini sama dengan Bunda Perjalanan saat di Malang itu juga. Saya ingat pembentukan awalnya Legio Maria itu di tubuh dan darah Kristus. Bisa dibilang mungkin ini jodoh seperti itu. Jadi itulah perjalanan saya menjadi anak Maria. Jadi saya harap teman-teman juga yang nanti setelah selesai kuliahnya di Malang, semangatnya jangan karena anak-anak Montfort ya, tapi teman-teman sendiri harus punya rasa bahwa saya butuh Maria dan Maria itu adalah ibu saya, seperti itu. Dan begitulah saya sedikit sharing saya terkait perjalanan saya menjadi bergabung di Legio Maria di Labuan Bajo, kemudian kami juga sudah membentuk presidium orang muda juga di Labuan Bajo. Terima kasih, mungkin itu saja. Geral, April, Selin, Romo, terima kasih. Saya Terima kasih kalian. Terima kasih ke kalian yang sudah membagikan pengalamannya menjadi seorang legioner, luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami semua. Mungkin satu lagi dari Kak Enjar mungkin mau membagikan sharing pengalamannya menjadi seorang legioner. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar?
Benar, Kakak Benar, Kak Angel. Angel. Kakak Angel. Benar, Kakak Angel. Selamat malam Romo, para frater, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Malam. Pertama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang disampaikan oleh Adik Gerald dan juga teman-teman yang lainnya tadi. Mungkin di sini saya juga sharing sedikit menambahkan terkait bagaimana saya juga bergabung di Legioner. Tadi juga sudah kita dengarkan sharing dari kalian. Ternyata ada kesamaan karena kami juga waktu itu bentuk Legio Bunda Perjalanan. Kebetulan kami satu kelompok yang dimana sudah diceritakan juga sama kalian tadi bagaimana Romo mengajak dan juga bagaimana kami bisa bergabung di Legio Bunda Perjalanan itu. Kemudian pertama mungkin saya merasa bahwa Legio itu hanya khusus orang tua. Pas awal Romo ajak itu di grup, kebetulan bergabung juga di Orang Muda Montfort. Pertama itu memang Romo mengajak, tapi kami responnya kayak biasa saja karena memang kami hanya mengetahui bahwa Legio itu hanya khusus orang tua, jadi kami masih ragu-ragu. Kemudian memang Romo ini antusias sekali. Terus seiring berjalannya waktu, Romo suatu hari itu ngajak lagi di grup. Kemudian saya berpikir bahwa kayaknya tidak ada salahnya kalau mencoba. Saya berpikir seperti itu. Kemudian teman-teman juga ramai leads nama yang mau bentuk satu presidium. Saya juga merasa kayaknya ragu. Tapi pengen tahu kalau misalnya orang muda itu jadi legioner juga karena selama ini taunya hanya khusus orang tua. Kemudian setelah itu singkat cerita dibentuklah Bunda Maria Perjalanan ini jadi legioner untuk orang muda. Kemudian pas awal bergabung itu rasanya kayak gini ya, rapat, kayak rasa tegang, terus ini legio nih kayaknya risikonya besar karena memang saya pernah dengar cerita orang tua. Kebetulan saya orang Sumba dan ada tetangga saya yang memang orang tua yang sudah bergabung di legioner. Kemudian dia itu pernah saya ceritakan waktu itu karena memang anaknya juga wisuda, terus dia datang. Kemudian dia bilang, Angel sekarang bergabung di Legio. Terus saya bilang, iya Ma. Terus dia bilang, Legio itu berat loh, kata dia, karena memang ibu itu juga bergabung di Legioner. Kemudian dia melarang anak-anaknya, karena saya pernah ajak anaknya dia itu 2 orang. Saya pernah ajak, saya bilang, ayo bergabung di Legio. Terus saya bilang, saya juga awalnya rasanya kayak berat sekali, Legio itu kan hanya khusus orang tua. Terus mereka bilang, tidak, kami tidak bisa masuk kalau tanpa izinnya Mama. Mereka mengeluh begitu. Terus saya tanya ke Mama toh, saya bilang, kenapa dilarang? Kan tidak ada salahnya, kita coba dulu. Terus dia bilang, berat itu Nana, Legio itu berat, tidak gampang, kata ibu itu. Terus saya bilang, Mama, saya juga baru bergabung, saya juga belum tahu sepenuhnya, tapi saya merasakan tertarik dengan Legio ini. Kayaknya ada sesuatu yang berharga yang saya dapatkan dalam komunitas rohani ini, seperti itu. Sampai sekarang juga dia masih larang anak-anaknya karena dia rasa itu sakral sekali kalau Legio itu orang muda bergabung. Karena memang dari tahun ke tahun dia baru dengar kalau orang muda tuh punya Legio juga, seperti itu. Kemudian karena sudah hitung berapa lama ya Angel bergabung di Legio, sudah cukup lama. Selama Angel berproses di Legio ini, Angel merasakan banyak hal positif. Yang pertama sudah disampaikan juga sama adik April tadi terkait doanya kita lebih teratur, kemudian kita lebih dekat dengan Bunda Maria. Jujur sebelum bergabung di Legio Maria, mungkin saya belum terlalu dekat dengan Bunda Maria seperti itu. Tapi setelah bergabung di Legio, rasanya kayak lebih semua permasalahan saya bisa curhatkan, saya merasakan ketenangan, mungkin curhatannya saya lewat doa dan lain sebagainya. Mungkin selama ini sebelum bisa bergabung di Legio, doanya kayak langsung, Tuhan Yesus tolong bantu saya, tidak yang kayak begini sampaikan lewat perantaran Bunda Maria, Bunda saya mohon doa saya terkabul, tidak
redaksi kalimatnya saya tidak seperti itu. Saya rasa bahwa dia biasa saja begitu. Tapi setelah saya bergabung di Legio, saya merasa bahwa oh iya ya, doa saya itu benar-benar terkabul lewat perantaraan Bunda Maria, itu ternyata begitu rasanya seperti itu. Dan doa-doa itu juga saya rasakan dengan beberapa kejadian yang dimana Angel sudah berada di titik yang memang Angel sudah rasa ini kayaknya tidak bisa lagi untuk dihadapi permasalahan seperti itu. Banyak sekali permasalahan hidup yang buat Angel juga merasa di titik terendahnya sudah seperti itu. Tapi suatu saat itu ini berkaitan dengan doanya Angel saat bapaknya Angel itu sakit. Kemudian jatuh sakitnya itu bukan yang jatuh sakit biasa, stroke, kemudian tidak bisa bicara, kemudian pokoknya sudah kayak orang yang tidak berdaya. Dan pada saat itu saya sudah yang kayak menyerah sekali. Saya bilang, Tuhan ini kayaknya tidak adil sekali begitu, karena memang harapannya Angel juga Bapak sehat terus, tapi kenapa di saat jauh begitu jatuh sakit. Terus kemudian saya bingung, saya mau ceritakan ke siapa. Memang saya bawa dalam doa, tapi saya butuh ruang untuk sharing dan butuh meluapkan rasa sedih, sakit hati itu. Kemudian saya sharing ke Legio, dan ternyata saya merasakan kenyamanan, saya lebih tenang, terus kemudian saya lebih berpikir positif, maksudnya tidak yang kayak begini, cepat putus asa, tapi saya merasakan kekuatan kayaknya besar sekali begitu. Kayak lebih kuat lagi walaupun permasalahannya seperti itu. Saya merasa bahwa saya beda dengan orang lain. Orang lain di luar sana yang tidak bergabung di Liga, mereka kayak sudah yang kayak menyerah, sudah biar sudah gitu. Tapi saya merasakan hal itu, terus Bapak sakit, kemudian permasalahan di keluarga juga yang hampir buat Angel juga tidak bisa lanjutkan kuliah lagi, tapi Angel bisa kuat karena Angel selalu curhat ke Bunda Maria dan selalu dapatkan jalan keluar untuk permasalahan yang Angel hadapi. Begitu. Selama ini Angel bergabung di Legio, kurang dan lebihnya itu yang Angel rasakan, dan benar-benar Angel rasakan kalau kekuatan doa lewat perantaraan Bunda Maria itu benar-benar ada dan nyata dan benar-benar terjadi dalam hidupnya Angel. Seperti itu kurang dan lebihnya. Mungkin itu saja sharing dari Angel. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Angel. Baik, sebelum kembali ke teman-teman Gerald, tadi saya lupa namanya, kita Angelis dulu ya. Saya Romo. Oke. Para Romo, para suster, mari kita satu dalam doa. Kita doa Angelus dulu sebelum kita nanti melanjutkan sharing kita pada sore hari ini. Baik Romo, mungkin untuk sharingnya tambah lagi satu orang, yaitu Kakak Lia Nasur mungkin mau membagikan pengalamannya setelah menjadi seorang legioner. Kami persilakan. Silakan Lia. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Mungkin perbedaan sebelum atau sesudah saya menjadi anggota legioner ya. Sebelum saya menjadi anggota legioner, kehidupan iman saya atau cara berdoa saya itu saya rasa masih istilahnya masih di bawah standar. Walaupun setiap hari minggunya saya selalu pergi doa, maksudnya pergi ikut perayaan Ekaristi, tapi itu saya lakukan semata-mata karena itu menjadi kewajiban saya sebagai seorang Katolik, bukan karena cinta saya kepada Tuhan. Nah, kalau untuk sekarang kan kalau saya ke gereja itu saya kayak kangen dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi, kangen dengan Tuhan melalui doa. Itu tuh karena saya itu punya rasa cinta, punya rasa dekat dengan Tuhan. Tapi sebelumnya itu sebelum saya mengenal lebih dekat dengan Tuhan melalui Legio Maria, melalui OMM itu kayak saya merasa hubungan saya dengan Tuhan itu jauh. Walaupun kadang ada jam-jam tertentu yang saya datang kepada Tuhan, tapi itu datangnya pun karena ada sesuatu atau ada masalah yang saya hadapi.
Kalau tidak ada masalah yang saya hadapi itu, saya merasa bahwa saya itu jauh dari Tuhan. Itu. Nah, dan sebelum saya masuk di Legio, berhubung juga lingkup pertemanan saya di baik itu di kampus atau di kos juga kayak rata-rata orangnya kayak saya yang dulu yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak terlalu tertarik dengan kehidupan rohani. Jadi saya juga sebenarnya bukan ikut arus ke kehidupan mereka, tapi kenyataan atau memang dasarnya saya tidak terlalu tertarik dengan kehidupan rohani. Itu sebelum saya masuk di Legio. Tapi di dalam diri saya itu masih punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Gitu. Terus sebelum saya masuk di Legio itu banyak sekali masalah yang membuat saya kayak merasa tertekan, iya. Habis itu takut juga untuk cerita karena saya juga orangnya kan lumayan introvert. Kalau untuk bergaul bisa, tapi untuk menceritakan pengalaman saya, pahitnya saya itu saya tidak bisa. Menceritakan masalah hidupnya saya ke orang lain itu saya tidak bisa. Jadi semua masalah yang saya hadapi baik itu dari keluarga, kehidupan saya di kos, masalah saya dengan kampus atau dengan lingkungan sekitar saya itu saya hanya pendam sendiri. Jadi kayak merasa benar-benar sendiri kalau ada masalah itu merasa benar-benar sendiri. Dan kadang juga saya berpikir begini, Tuhan kenapa sih saya harus menghadapi masalah yang kayak gini? Emangnya seberat itu Kak dosa saya. Tapi di situ kan seakan-akan saya marah dengan Tuhan. Tapi setelah mengatakan demikian, saya itu langsung sadar. Saya sadarnya begini, pasti Tuhan juga marah dengan saya. Kamu itu di saat ada masalah kau bawa-bawa nama saya. Mungkin dalam pikirannya saya itu mungkin itu kalimat yang mau Tuhan sampaikan. Kau itu kalau ada masalah itu tiba-tiba nongol depan saya, cerita depan saya, nangis-nangis depan saya. Tapi kalau kau lagi bahagia atau kalau kau tidak ada masalah, ada lagi kamu ketemu dengan Tuhan, ada lagi kamu untuk berdoa. Memang sebelum-sebelumnya itu apa ya, saya tinggal dengan orang yang mungkin apa ya bertolak belakang dengan sikapnya saya. Bahkan selama tinggal dengan teman, misalkan satu kamar itu 2 orang. Selama tinggal dengan teman ini, saya itu kalau ada masalah atau apa, untuk menangis saya malu, untuk cerita juga saya tidak mau, dan untuk berdoa saja kalau ada orangnya di depan saya tidak berdoa. Sebenarnya itu bukan alasan karena ada dianya, memang karena iman saya mungkin belum terbentuk. Memang kedekatan saya dengan Tuhannya itu belum ada, makanya saya kayak gitu. Soalnya kan kalau ada masalah, kalau saya berdoa cerita dengan Tuhan itu pasti menangis, dan saya paling malu ketika saya menangis itu ada orang yang melihat. Itu sebelum saya masuk di Legio. Sampai saya kenal dengan orang-orang di lingkungan sini, namanya lingkungan Bartolomeus, KBG gitu, Bartolomeus. Saya masuklah di OMK. Tapi masuk di OMK itu karena tidak terlalu yang aktif kayak Legio, saya merasa itu saya belum mencintai Tuhan. Karena saya tidak dekat dengan Tuhan, mungkin sama bisa pakai kata masih belajar untuk mencintai Tuhan. Belum ke tahap mencintai, masih belajar untuk mencintai Tuhan. Sampai banyak orang yang ajak, ayo kita ikut di OMM. Memang sudah lama saya tahu OMM, tapi saya bilangnya, oh ya untuk masuk di OMM kayaknya saya jangan dulu. Soalnya kan saya mau apa ya, kayak punya relasi di luar Manggarai, karena kebanyakan anak OMM kan kebanyakan orang Manggarai. Ya, saya bilang saya mau lebih kayak berteman dengan orang di luar OMM. Ternyata apa ya, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu tidak harus mencari kamu itu dari mana, kamu itu sesama Manggarai. Sekalipun anak OMM itu semuanya orang Manggarai, saya juga tidak kenal mereka orang Manggarai mana. Sampai saya kenal dengan mereka itu setelah saya masuk OMM. Dan saya masuk di OMM itu karena diajak untuk ikut kayak KOR gitu. Memang dari dulu memang suka ikut kegiatan rohani, ikut KOR itu sebelum saya di Malang. Tapi sampai di Malangnya itu gerejanya jauh, habis itu
apa ya, bedakan kalau di kampung itu satu keyakinan, sama-sama orang Katolik, jadi untuk masuk pergi misa atau kegiatan rohani itu gampang. Tapi kalau tinggal di Jawa kan beda, gitu kan. Dan pas saya sudah masuk di OMM, sudah berapa bulan masuk di OMM, dapat ini tawaran dari Geral karena dia dihubungi sama Romo Goris untuk membentuk Legio Maria, Presidium Bunda Perjalanan. Jadi saya tanya Geral, saya bisa ikut tidak? Geral langsung tanya Romo, ini kalian mau ikut bisa tidak? Oh iya bagus kalau begitu. Jadinya saya juga ikut Legio Maria. Dan setelah saya mengenal Legio, saya baru tahu bahwa dekat dengan Tuhan itu benar-benar, saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana bahagia ya, bangga juga ya, karena walaupun masalah yang saya hadapi sebelum dekat dengan Bunda, sebelum jadi anggota Legio, sebelum dekat dengan Tuhan, sebelum dekat dengan Bunda Maria itu, walaupun masalahnya sama, tapi cara saya untuk menghadapi masalah itu tuh jauh lebih kayak apa ya, untuk sekarang kan lebih tenang lah istilahnya. Saya masih bisa mengendalikan diri, baik itu secara tingkah laku saya, tutur kata saya benar-benar bisa mengendalikan diri. Ketimbang yang sebelum saya masuk Legio itu, karena bebannya terlalu banyak dari keluarga, dari kampus, dari lingkungan sekitar juga. Bahkan saya pernah berinisiatif untuk kayak di dalam pikirannya saya itu untuk mengakhiri hidup. Makanya sebelum saya masuk Legio itu, saya kalau ada masalah di dalam kos itu, saya buang semua apapun yang tajam, baik itu pisau, gunting, apa semuanya dibuang di luar. Habis itu pintunya saya kunci, saya menangis di dalam. Tapi sebelumnya itu kan karena tidak ada tempat untuk mengadu. Kalau mengadu dengan Tuhan juga saya pikir-pikir kan, apakah saya layak untuk mengadu dengan Tuhan? Sementara posisinya itu saya tidak dekat dengan Tuhan. Berdoa saja jarang, apalagi untuk mengadu. Masa iya pas masalah kau datang mengadu? Tapi karena mungkin Tuhan masih sayang dengan saya, Tuhan masih menginginkan saya untuk tetap berada di posisinya, maka Dia memperkenalkan saya pada anggota Legio, anggota OMM, hingga itu jalan Legio itu jalan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih bisa membentuk iman saya seperti apa, dan lebih bisa membentuk diri saya itu, batin saya, hati saya untuk menghadapi dunia itu seperti apa. Baik, kalau menghadapi hal baik caranya bagaimana, menghadapi hal buruk caranya bagaimana. Makanya untuk sekarang karena saya dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya itu saya selalu berdoa dengan Tuhan di akhir setiap doa saya. Tuhan, apapun yang masalah yang saya hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup saya, hanya satu yang saya minta dari Tuhan, tetap tenangkan hati saya, tetap tenangkan iman saya, tetap kuatkan iman saya supaya saya selalu selalu tenang menghadapi masalah hidup, selalu tenang menjalani hidup ini tanpa harus kayak misalnya ada masalah harus melenceng dari Tuhan, kalau ada masalah harus menjauh dari Tuhan. Dan sebenarnya saya juga masuk Legio itu bukan semata-mata karena saya cinta dengan Tuhan atau saya ingin lebih mengenal Tuhan, tapi itu sebagai tempat pelarian saya pada awalnya. Itu sebagai tempat pelarian karena terlalu banyak beban di dalam diri saya, terlalu banyak beban di saya punya otak, jadi saya pikirnya ketimbang saya lari ke hal-hal yang negatif, mending saya coba untuk lari ke hal positif, yaitu lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan setelah saya mengenal lebih jauh dengan Tuhan, mengenal bagaimana itu peran Bunda Maria, bagaimana itu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, pokoknya bagaimana cara membentuk iman kita supaya menjadi lebih baik, itu baru saya tahu, oh berarti ini
bagus. Dan saya merasa sekarang itu saya benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Ya. Bukan lagi belajar cinta. Mungkin itu saja dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Lia. Mungkin dari Gerald mungkin ada sesuatu lagi yang mau di-sharingkan? Mungkin itu saja Romo. Kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga saudari kami, Kakak Lian, Kakak Angel, Kakak Lia yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman hidupnya menjadi seorang legioner. Semoga pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua itu yang menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk lebih dekat dengan Bunda Maria. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Romo. Kami kembalikan. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk orang-orang muda ini. Luar biasa. Wow, para sangat bersukacita. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Romo Goris bisa memberikan sesuatu yang bisa menjelaskan tentang orang-orang muda ini dan para legior muda ini. Ada Romo Goris, Nona? Sebelum kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oh ya, baik. Baik, belum. Terima kasih ya. Romo Megi ya. Para Romo, suster, frater, bruder, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan dicintai Bunda Maria. Ini tadi yang semua yang bicara ini tadi ya orang-orang muda semua, anak-anak kita mahasiswa. Kecuali Lian yang sudah tamat. Mereka ini memang dasarnya dulu orang-orang muda Montfort awal-awalnya. Lalu dari mereka lah kemudian kita membentuk presidium. Presidium pertama itu ya Presidium Maria Bunda Perjalanan yang tadi Gerald sama Aprili. Lalu presidium yang kedua yaitu Selina tadi, Maria Wanita Ekaristi. Lalu sekarang ada presidium yang ketiga yaitu Maria Bunda Bermasyarakat. Ya. Mereka mencoba menindaklanjuti, mengembangkan keanggotaan mereka dalam orang muda Montfort dengan menjadi legioner. Ya. Dengan begitu mereka semakin mampu merasul seperti tadi yang sudah mereka ceritakan. Saya merasa mereka berkembang seperti yang tadi mereka sharingkan, menjadi lebih baik juga bukan hanya pemahaman tapi juga kehidupan. Sehingga saya rasa keanggotaan mereka dalam orang muda Montfort dihayati secara konkret dengan menjadi legioner. Begitu kurang lebih Romo Megi. Terima kasih. Terima kasih Romo Goris untuk penjelasannya mengenai orang-orang muda ini. Baik, para Romo, para suster, itu tadi presentasi dan kesaksian orang-orang muda ini yang awalnya menjadi OMM, kemudian karena masuk OMM, mereka kemudian mengenal Legio Maria. Nah, semoga inspirasi dari orang-orang muda ini menjadi juga inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya tidak hanya untuk orang-orang muda, tetapi juga di tempat-tempat pastoral, kemudian para suster, para romo, para bruder, untuk semakin banyak melibatkan kaum muda ini terlibat dalam mengajak mereka untuk masuk dalam kelompok Legio Maria. Baik para romo, frater, suster, dan saudara-saudari sekalian, itu tadi presentasi dari teman-teman kita, orang-orang muda yang sangat luar biasa ini. Nah, sebelum karena itu saya buka sesi diskusi untuk kita semua untuk menanyakan satu dua hal mengenai perjalanan hidup mereka, bagaimana Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu mengubah hidup mereka sehingga mereka bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oke, saya persilakan kepada para romo, para suster, kemudian para frater, dan juga kita semua yang hadir di sini untuk bertanya tentang satu dua hal dari perjalanan hidup mereka ini. Saya persilakan Romo. Baik, sebagai pertanyaan pertama ini ada dalam kolom chat dari Saudari Herlina untuk Gerard dan teman-temannya. Mohon di-unmute. Nah, pertanyaannya, mohon informasi dari
orang-orang muda sekalian, Gerald dan teman-teman, mengenai komunitas orang muda Montfortan atau OMM ini, apa saja kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin bisa sharing kegiatan kalian harian itu apa gitu, misalnya yang berkaitan dengan orang muda Montfort ini. Silakan Gerard dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Herlina yang sudah memberikan pertanyaan mengenai komunitas orang muda Montfort, apa saja kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya kami laksanakan adalah seperti membawa tanggungan KOR di seminari maupun gereja katedral. Kemudian kami juga biasanya berdoa bersama. Seperti yang saya katakan tadi, berdoa rosario dengan teman-teman sekomunitas. Baik pada hari-hari tertentu dan juga pada bulan Mei dan bulan Oktober. Selain itu, kami juga ada kegiatan Lectio Divina, di mana kami membacakan bacaan harian dan sharing bersama setelah itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh orang muda Montfort? Sudah dijelaskan oleh April tadi bahwa di OMM, karena komunitas kami ini adalah komunitas basisnya kerohanian, jadi kegiatannya itu banyak di bagian kerohanian, seperti doa bersama tadi itu, dan setiap akhir pekan itu, di setiap hari Sabtu, kami OMM biasanya berkumpul bersama. Biasanya kami berkumpul untuk berdoa bersama dan sharing kitab suci. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di bulan-bulan tertentu seperti bulan Maria, kami doa bersama. Kalau tahun lalu kami doa rosarionya itu secara virtual. Lalu tahun ini kami berdoa dari kos ke kos, sehingga kami memungkinkan untuk berkumpul bersama bersatu di dalam doa. Kemudian tidak hanya kegiatan-kegiatan yang basisnya kerohanian, kami juga punya kegiatan rekreasi seperti malam mingguan bersama, karaokean, kemudian jalan-jalan, rekreasi ke pantai, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya layaknya sebagai orang muda. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Selin. Kalau dari saya itu sudah terjawab semua, mulai dari kegiatan OMM yang kami laksanakan itu yang rohani maupun yang rekreasi gitu. Kami juga biasanya juga ada kegiatan nobar, nonton bareng gitu. Jadi banyak hal yang kami lakukan orang muda Montfort, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan juga bermanfaat untuk kami. Mungkin itu saja sih. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Herlina. Nah, saya persilakan kepada para Romo, para suster untuk bertanya. Maaf, boleh tanya lagi ya, Romo ya? Oh ya, dari mungkin. Oke, silakan. Ibu Tadi siapa? kan, Langsung aja. Oke. Tadi kan kita mendengar mengenai sharing dari para orang muda Montfortan, bagaimana mereka spiritualitasnya Montfort mendorong mereka untuk akhirnya mereka menjadi legioner, di mana dengan setelah menjadi legioner terbentuk satu habitus doa, satu kedisiplinan di dalam doa mereka. Terus memang tadi dikatakan bahwa sama adik-adik kita bahwa Legio Maria terkesannya orang tua ya. Memang kita nggak menyangkal bahwa Legio Maria tuh kesannya orang tua. Tapi semoga dengan keterlibatan tadi adik-adik sebagai legioner muda itu akan menghilangkan kesan bahwa nanti Legio Maria bukanlah orang tua. Seperti kemarin mungkin pernah dilaksanakan temu kaum muda legioner nasional di Bali ya. Semoga tadi adik-adik ada yang pernah ikut di Bali kemarin. Nah, terus yang ingin saya tanyakan tadi mengenai kegiatan OMM itu, kan ada berdoa rosario ya. Itu banyak kegiatan rohaninya.
apakah doa rosario yang didasari itu doa rosario yang secara umum? Karena kalau kita baca dari buku-bukunya Montfort, itu banyak doa-doa Montfort yang berbagai macam ragam. Apakah hal itu pernah didaraskan atau dipelajari gitu? Oke, itu saja Bu. Ya, coba mungkin itu dulu yang saya mau tanyakan mengenai, kan banyak sekali doa-doa dari Montfort ya. Kemudian saya juga coba membaca banyak sekali. Jadi kita sampai kadang-kadang bingung untuk berdoa Rosario Montfort itu, ada yang doa dari hari Senin sampai hari Minggu kan doanya lain-lain. Terus ada doa lagi macam seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan pada adik-adik yang tadi, apakah doa Rosario pernah didaraskan dan bagaimana apakah itu bentrok dengan doa Tessera sebagai seorang legioner yang harus didaraskan setiap hari? Coba saya tanya itu dulu aja. Oke, terima kasih Bu. Silakan Gerald dan teman-temannya untuk menjawab ini. Apakah pernah menggunakan doa Rosario versi Montfort atau hanya yang umum aja? Silakan Gerald dan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Herlin yang sudah bertanya. Jadi kami orang muda Montfort itu selain berdoa rosario yang pada umumnya itu, kami juga dikenalkan dengan doa yang namanya doa mahkota kecil. Nah, itu kami kenal doa mahkota kecil itu pada saat kami dimintai bantuan oleh Romo Goris untuk mengisi kegiatan Sabtu pertama di bulan April kalau tidak salah kemarin. Jadi kami dikenalkan dengan yang namanya doa mahkota kecil. Itu doa yang diajarkan oleh Santo Montfort. Jadi selain doa rosario yang seperti pada umumnya, kami juga berdoa mahkota kecil seperti itu. Izin menambahkan juga di dalam doa mahkota kecil itu yang kami lakukan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada katekese, juga nanti juga ada menarinya juga. Terus ada nyanyi Salam Maria, dan yang kami lakukan itu ada juga pembakaran intensi begitu. Itu saja. Oke, karena Oke, kalau terima maksudnya kasih. Oh, masih ada Bu? maksudnya gini loh, Romo, yang kan doa Montfort bukan hanya doa mahkota kecil. Kalau kita baca buku mengenai doa yang menggelora, itu kan ada beberapa contoh doa rosario dari Montfort, banyak sekali gitu loh. Apakah itu pernah dikenalkan kepada OMM atau masih belum gitu loh? Karena saat ini saya sedang mencoba untuk mengadakan doa Montfort kepada teman-teman yang lain sih. Oke. Apakah teman-teman mengenal doa menggelora dari Santo Montfort, teman-teman Gerald? Belum. Belum. Oke, Wah, belum itu. ternyata Ibu. Oke. Nah, terus tadi kan, oke, mungkin ini tugasnya SMM ya kali Romo ya. Apakah itu perlu atau enggak buat OMM mengerti doa-doa yang lain gitu. Terus mengenai satu hal yang menggelitik saja gitu loh. OMM kan di bawah naungannya SMM ya Romo ya. Iya, ya benar. Apakah mereka dan selama ini dengan mereka masuk menjadi Legio Maria dan mereka hidup di dalam Legio Maria dan mereka merasa bahwa Legio Maria adalah rumah kedua mereka istilahnya kan, karena mereka bahagia sebagai legioner itu ya adik-adik ya. Dan saya apresiasi sekali dengan pengalaman dan sharing dari adik-adik. Cuman yang menggelitik, kenapa OMM tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk tergabung di dalam PMRSA? Oke, Itu. terima kasih Bu. Mungkin Sorry, pertanyaan kebanyakan. ini, oke, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan ini dijawab oleh Romo Goris ya, sebagai pembimbing. Silahkan Romo untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Herlina. Baik, terima kasih Bu Herlina. Ya. Umumnya anak-anak ini kita ajari hal-hal yang sederhana. Mungkin doa menggelora itu masih terlalu berat. Kita mulai dengan yang sederhana-sederhana. Lalu kemudian
Untuk pemirsa itu kan ada syarat-syaratnya, lalu ada persiapannya. Sementara anak ini statusnya mahasiswa, lalu mereka juga di Malang ini sementara, lalu kemudian ya lebih mudah mengarahkan mereka ke Legio Maria. Kebetulan saya juga pemimpin rohani Senatus, lalu Senatus Malang dalam waktu yang tidak sampai setahun. Di Malang ini sudah muncul sekitar 13 presidium mahasiswa. Nah, lalu kemudian sebetulnya yang paling kuat dalam Legio Maria itu adalah yang dijelaskan dan Gerald, Prilly, bahwa Legio Maria itu merupakan tindak lanjut dari ajaran Santo Montfort dalam kerasulan. Sehingga selalu dikatakan bahwa pegangan Legio Maria terjemahan konkret dari bakti sejati dalam aksi kerasulan. Saya lebih mereka ke Legio karena Legio Maria itu merasul secara konkret, dan ini organisasi yang sangat matang, sudah 100 tahun lebih, lalu kemudian sistem yang jelas, lalu temuan yang rutin setiap minggu, sehingga saya merasa itu menjadi sekolah yang tepat bagi mereka. Karena memang Legio Maria dikenal sebagai sekolah kerasulan awam. Sehingga kelak seperti saudara tadi, ketika dia menyelesaikan dia akhirnya sungguh-sungguh menjadi seorang rasul, kembali ke Labuan Bajo, dan dia mulai terlibat di sana. Depannya setelah itu nanti baru Lian bisa bergabung dengan PMRSA. Itu tindak lanjut kemudian. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Baik, berikutnya mungkin ada pertanyaan dari Romo Step tadi yang sempat mau bertanya. Silakan Romo Step Steli dari Paroki Monterado. Apakah masih join, Romo? Romo Stefanus Seli? Oke, kalau sudah lihat. Baik, mungkin dari Pak Nurman ingin bertanya, Pak Nurman? Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Diberikan kepada saya. Pertama saya mau kenal dulu, saya memang Ketua Pria Legio Maria di Labuan Bajo, juga Ketua PMRSA Sektor Labuan Bajo. Saya bangga sekali anak-anak muda, dan sudah terbukti. Mungkin saya hanya sarankan untuk anak-anak muda, para legioner muda, pengalaman saudari Lian tadi itu memang bagus sekali. Kerinduan kami khususnya di Labuan Bajo, satu komisium, bahkan Ruteng itu belum punya legioner muda sama sekali. Kerinduan itu tidak bisa terwujud karena orang selalu berpikir Legio Maria itu legionya orang tua-tua. Sehingga saya kalau sosialisasi legio ke paroki-paroki itu, ya memang yang paling dominasi orang tua-tua. Nah, dengan hadirnya anak-anak muda ini tadi, saya bangga sekali, dan itu terbukti dengan saudara Lian datang ke Labuan Bajo setelah kuliah, dia bawa pengalamannya ke sana. Ketika dia masuk bergabung di Legio Maria, saya langsung spontan, sudah Lian, kamu nanti langsung bentuk presidium. Saya langsung umumkan di gereja, kita akan membuka presidium legioner muda baru, dan anak-anak muda berikut. Nah, kebetulan di Stella Maris kami punya kelompok anak muda yang khusus menangani misa dengan bahasa Inggris. Jadi kelompok itu yang utama, saya utamakan bahwa semua yang anak muda yang bergabung dalam kelompok misa bahasa Inggris ini untuk coba bergabung di Legio Maria, dan terwujud. Nah, harapan saya mungkin begini, anak-anak muda yang di Malang, bagus untuk kalian, saya kasih apresiasi, luar biasa. Bangga saya sebagai seorang legioner muda, legioner untuk anak-anak muda. Untuk yang di Malang yang sekarang sedang kuliah, nanti kalau kembali ke daerah, di mana sejak kamu kembali, terutama mungkin ke Manggarai,
langsung saja. Jadi langsung mencari Legio Maria, langsung membentuk. Memang kami kesulitan untuk mencari anak mudanya itu. Nah, ini Delian sudah membentuk satu presidium, presidium Rumah Kencana Labuan Bajo, dan itu satu kebanggaan bagi kami. Sehingga kami juga sudah mau masuk ke seminari Santo Paulus itu untuk mensosialisasi Legio Maria di sana. Kesulitannya tidak ada anak muda yang bisa membuat mereka tertarik. Dan mungkin 2 minggu lagi ini Delian itu saya utuskan dia untuk mensosialisasi Legio Maria di seminari. Kita sudah ketemu dengan Romo Preses mengizinkan untuk masuk Legio Maria masuk di seminari. Nah, itu kehadiran Delian saya bangga sekali. Dan nanti mungkin anak-anak muda yang dari Malang itu yang sudah selesai kuliah kalau kembali, ayo bergabung dengan Legio Maria. Di mana saja kalian berada. Mungkin itu saja rasa kebanggaan saya sebagai seorang Legio Maria, sebagai seorang Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurman. Terima kasih Bang. Oke, ini menjadi PR bagi para orang-orang muda Montfort nih ketika pulang nanti bisa semangat yang sama yang ada di Malang ini bisa bawa ke daerah-daerah. Baik, mungkin dari para frater dari novisiat atau dari seminari Montfort ini yang setia join, mungkin ada sesuatu yang ingin mau ditanyakan atau mau dibagikan kepada orang-orang muda ini, kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Bisa berupa kesaksian dari para frater, bagaimana kehadiran OMM di Seminari Montfort, bagaimana mereka membawa warna baru di seminari, atau juga dari teman-teman dari novisiat ini bertanya tentang orang-orang muda ini, yang juga bergelut dengan orang-orang muda, membimbing orang-orang muda di sana, di Flores. Saya persilakan Romo Haris dan teman-teman dari seminari. Atau dari para suster yang ada suster yang tadi join, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau sambil menunggu dari teman-teman ini, saya ingin membacakan sedikit pertanyaan dari kolom chat. Ini dari William di Bandung, seorang legioner juga. Nah, ingin bertanya, apakah benar Santo Montfort ini menurut teman-teman Legio Maria Muda ini mengajarkan bahwa pendarasan doa sebaiknya tidak buru-buru, apalagi ngebut seperti balap sepeda. Nah, hebatnya meskipun Legio Maria yang isinya orang tua, pendarasannya doa itu masih ngebut loh. Nah, apakah di Legio Muda, orang muda ini yang tergabung dengan OMM ini, yang adalah OMM ini, baca rosarionya juga ngebut-ngebut atau pelan-pelan? Gimana teman-teman OMM? Apakah kalian juga seperti Legio Maria yang tua yang ngebut, atau kalian yang semangatnya tinggi justru lebih santai, lebih slow? Silakan, Gerard dan teman-teman. Tuh yang lain itu mau jawab itu Indi itu mungkin. Oh ya, silakan. Jadi Baik, terima kasih Romo. Terima kasih kepada Saudara William yang sudah bertanya, apakah benar Santo Montfort mengajarkan bahwa pendarasan doa rosario itu sebaiknya tidak terburu-buru, apalagi ngebut seperti balap sepeda. Jadi menurut saya itu, iya, Santo Montfort mengajarkan doa rosario itu tidak terburu-buru. Karena apa ya? Yang namanya doa itu pasti kita mempunyai sikap hati, bagaimana kita sebelum berdoa itu sikapnya seperti apa, kita mengambil waktu sejenak untuk dapat menenangkan diri kita sejenak, kemudian baru kita memulai berdoa, entah itu kita berdoa rosario, karena ketika kita mendaraskan sebuah doa dengan sikap hati yang baik, dengan penuh penghayatan, maka doa kita itu tersampaikan kepada Tuhan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, dari Selin, dari April. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menjawab pertanyaan kedua.
Apakah di Legio Maria anak muda binaan SMM baca rosarionya juga ngebut? Puji Tuhan untuk ketiga presidium kami ini membaca rosarionya, mendaraskan doa rosario itu kami menghayati peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalam doa rosario. Karena doa rosario ini sama seperti kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus, tapi kita juga merangkai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga dengan semampunya kami menghayati setiap untayan-untayan doa yang kami ucapkan. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Saudari Selina. Dari tambahan dari saya, seperti yang disampaikan Saudari Geral dan Saudari April, bahwa di kami itu tidak ada doa rosario yang kayak ngebut, itu tidak ada. Itu karena kan seperti yang dikatakan Saudari April dan Saudari Geral itu, bahwa kita itu berdoa maupun berdoa rosario itu penuh menghayati. Jadi doa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan itu dapat tersampaikan, dapat dikabulkan. Jadi tidak ada doa rosario yang terburu-buru gitu ataupun ngebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Gerald dan kawan-kawan. Itu tadi jawabannya untuk Saudara William. Nah, mungkin ada pertanyaan dari para frater, para Romo Bill yang berkarya di paroki, juga ada Romo Markus juga di tempat pembinaan di Aspiran. Ingin bertanya bagaimana inspirasi yang diberikan oleh teman-teman OMM ini menjadi juga motivasi bagi para Romo sekalian di tempat pastoral. Atau dari para frater mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilakan. Atau juga dari teman-teman OM sendiri, teman-teman legioner muda yang ingin mau bertanya, sekedar pendalaman atau mau klarifikasi tentang pengalamannya selama menjadi legioner muda. Saya persilakan, teman-teman. Bisa di-unmute. Mungkin dari Saudari Ellen mungkin. Oh ya, silakan Saudara Ellen. Saudari Clara. Free aja, free. Silakan Ellen. Romo. Ya, silakan Ellen. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini saya hanya ingin mau sharing terkait saya masuk di Legio. Awal masuk di Legio itu saya diajak oleh Saudari Lian sama Saudari Geral. Pertama kali saya mengikuti rapat Legio itu awalnya saya menjadi tamu karena saya belum tahu apa itu Legio dan seperti apa itu Legio. Jadi untuk pertama kali itu saya menjadi tamu. Setelah saya ikut rapat bersama saudara dan saudari, hati saya tergerak untuk menjadi seorang anggota Legio atau sebagai seorang legioner. Setelah menjadi anggota legioner, saya dalam menjalankan kerasulan itu menjalankannya dengan penuh sukacita dan tenang, seperti bisa diibaratkan dengan air yang mengalir tuh tidak terlalu yang seperti mengalir saja. Dalam menjalankan hidup di Legio juga mengalir, ada suka, ada duka yang dialami dalam hidup bersama saudara dan saudari. Jadi dalam menyelesaikan masalah juga dalam hidup legioner, menyelesaikan masalah juga itu untuk menjalankannya dengan tenang, tidak terburu-buru. Jadi hidup sebagai seorang legioner itu lebih bisa dibilang hidup dengan tenang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ellen. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Lian Rosati Sara Sukacita Elong ini.
Pertanyaan ini mungkin diberikan kepada Romo Haris ya, yang juga sebagai pendamping dan pembina orang muda Montfort di wilayah Flores. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang muda yang tergabung dalam komunitas rohani tentunya butuh sosok yang menginspirasi dan cara yang relevan dengan gaya hidup orang muda. Nah, pertanyaannya, bagaimana keterlibatan para imam untuk mewujudkan hal ini? Nah, saya pertama-tama itu persilakan ke Romo Haris dulu, nanti ke Gerald yang memberi kesaksian tentang hal ini. Silakan Romo Haris, sebagai salah satu juga pembina OMM di wilayah Flores. Oke, silakan Romo. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa Romo, bisa. Iya, baik. Ini memang pertanyaannya untuk pembina di sana juga ya, kategoris, tapi ya karena moderator sudah menyampaikan ke saya. Yang pertama ya, ini untuk berlaku bukan hanya untuk pembimbing rohani Legio, karena saya bukan pembimbing Legio Junior di sini, di Riteng, tetapi berkaitan dengan kaum muda. Ya, berkaitan dengan keterlibatan para imam, ya untuk kita secara internal SMM ya kita dipercayakan untuk menangani, ada bagian-bagian yang dipercayakan kepada kami, misalnya di Regio Flores, persisnya di Ruteng, saya dipercayakan untuk mendampingi orang muda Montfort Youth dan Montfort Kids. Bersama dengan ada timnya yang membantu kami. Nah, selama ini kita bukan terlibat langsung, tetapi memonitoring kegiatan mereka. Karena mereka sudah punya tim sendiri yang bisa, apalagi anak-anak di sini ya cukup kreatif. Mereka mendampingi. Kehadiran para imam, saya secara pribadi ya untuk memberi memberi dorongan, support untuk mereka, hadir sesekali menyanyi bersama mereka, dan juga ya kebanyakan misalnya untuk rekoleksi. Dan rekoleksi yang di sini ya tentu saja harus sesuai dengan karakter anak muda, gaya anak muda gitu. Dan untuk saya secara pribadi saya sangat menikmati sejauh ini bersama dengan orang-orang muda, anak-anak muda di tempat ini, karena memang saya dipercayakan demikian. Saya mengikuti dinamika mereka baik, dan mereka juga antusias karena ya diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri. Lalu kemudian sebagai pendampingnya, saya hadir sebagai inspirator untuk mereka. Selain memberikan kata-kata inspirasi dari kata-kata Montfort misalnya dalam sesi-sesi rekoleksi, tetapi di sini misalnya hari Sabtu mereka selalu punya waktu untuk Lectio Divina. Sesekali saya muncul dan mereka rutin karena kebanyakan anak di sekitar kompleks novisiat mereka mengadakan Lectio Divina di setiap rumah anggota Montfort Youth, Pramuda Montfort kebanyakan, karena Montfort Kids tidak termasuk dalam Lectio Divina. Dan menarik bahwa dalam kesempatan itu ketika kami hadir, ketika kita mendorong mereka untuk berbicara ya, mereka mau. 1-2 kata sudah cukup. 1-2 kalimat. Nah, kehadiran saya sebagai pendamping mereka untuk memberi motivasi, dorongan. Misalnya ya, gimana sih kalian dalam kehidupan anak muda saat ini? Apa yang dapat kalian lakukan? Misalnya begitu, dengan kata-kata seperti itu. Karena praksis ya anak muda ya, kebanyakan masih takut untuk berbicara. Nah, cara saya sebagai pendamping ya tentu saja menggiring mereka dengan dunia anak muda, supaya mereka paham dan mengerti. Nah, itu cara saya. Lalu kemudian untuk masuk lebih ke dalam, kita sampaikan apa kita punya hal-hal yang bersifat spiritual rohani ala Montfort. Misalnya begitu. Ya, sejauh ini ya itu yang kami bisa lakukan. Apalagi ke depan kita ada camping rohani Montfort Youth, dan itu kami berusaha untuk apa yang menjadi bahan inspirasi teman-teman tadi di Malang ini cukup membantu kami bagaimana menghayati hidup doa. Jadi secara pribadi saya senang ya ada teman-teman dari Malang, saya juga kenal mereka beberapa, Gerald ini, Shirley, waktu saya masih frater dan dia di Malang. Kadang-kadang share dengan mereka juga. Lian ini termasuk orang yang hebat ya. Dia mampu menjadi pribadi pionir untuk Montfort, orang muda Montfort dan juga legioner muda di Labuan Bajo. Thank you. Terima kasih Romo Haris untuk kesaksiannya.
Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang baik untuk dijawab oleh Gerald dan teman-teman. Nah, menurut Gerald dan teman-teman nih, bagaimana keterlibatan para imam dalam mewujudkan hal ini? Silakan, Gerald. Apakah para imam juga ikut menginspirasi nih kegiatan-kegiatan kalian? Silakan Gerald dan teman-temannya mungkin bisa memberikan 1-2 hal tentang hal ini. Baik, terima kasih Romo. Menurut saya pribadi, keterlibatan para imam untuk mewujudkan seperti yang di pertanyaan kakak kalian tadi itu, menurut saya itu penting karena ketika orang muda diberikan ruang untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, di situ yang saya rasakan selama bergabung di Orang Muda Montfort itu, saya banyak belajar hal-hal baru. Dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata saya mempunyai banyak potensi yang perlu dikembangkan berkat diberikan ruang melalui Orang Muda Montfort ini. Jadi menurut saya keterlibatan para imam itu dalam membentuk komunitas orang muda itu sangat penting. Mungkin dari Selin dan April mau menambahkan, atau dari teman-teman OMM dan Legioner Muda, mungkin ada yang mau disampaikan. Dipersilakan teman-teman. Adakah Selin dan April ya? Mungkin ada Selin, April? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kesediaan dari Gerald, kemudian Selin, April dan juga teman-teman tadi yang sharing. Terima kasih untuk hari ini, untuk segala inspirasi yang kalian bagikan, untuk kesaksian hidup, pengalaman kalian. Ini sungguh-sungguh menjadi harta yang berharga, baik untuk para imam, para suster, para bruder, para frater, maupun untuk para legioner sendiri, dan terlebih khusus untuk orang muda. Semoga makin hari makin banyak orang muda yang terlibat dalam Legio Maria muda dan juga untuk orang-orang muda. Baik para romo, para suster, para frater, para bruder, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan closing statement dari teman-teman kita ini, dari orang-orang muda ini untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Gerald dan teman-teman, mungkin ada closing statement-nya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Romo, Frater, Suster, dan juga saudara-saudari yang sudah bergabung dalam Zoom kami. Semoga apa yang sudah kami bagikan tadi melalui materi maupun sharing yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi saudara dan saudari sekalian. Dan apa yang telah saudara dan saudari sharing boleh kami ambil untuk menjadi satu hal yang bermakna bagi kehidupan kami juga. Itu saja. Oke, Terima terima kasih dari Gerald. Mungkin ada sesuatu yang menjadi pesan untuk memotivasi teman-teman. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Boris yang telah memberikan kami orang muda untuk membagikan pengalaman kami bergabung di Legio Maria maupun Orang Muda Montfort. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang pengalaman luar biasa yang kami bertiga rasakan karena dipercayakan untuk sharing-sharing bersama di hadapan para romo, frater, suster, bruder, dan saudara-saudari sekalian. Harapannya semoga apa yang telah kami bagikan, sharing bersama maupun materi-materi yang sudah disampaikan tadi dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat menjalankan kerasulan dan tetap produktif seperti orang muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan
di hadapan para romo, frater, suster, bruder, dan saudara-saudari sekalian. Itulah kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih Romo. Terima kasih Gerald untuk hari ini. Mungkin dari Sherin ada motivasi untuk teman-teman sehat atau apa? Oke, Baik, silakan Sherin. terima kasih Romo untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sama-sama. para peserta, terus Romo Boris yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudari, dan harapannya sama seperti saudari April, saudari Gerald, bahwa semoga sharing hari ini itu dapat bermanfaat, dapat berguna, dan tetap semangat untuk orang muda, dan lebih aktif lagi di komunitas rohani seperti kami OMM dan Legio Maria. Tetap semangat. Terima kasih Oke, Romo. terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk saudara-saudari kita ini. Semoga banyak manfaat, banyak berkah untuk kita semua. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan motivasi bagi kita untuk semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Romo, Frater, dan Suster, nah, kita akan kembali lagi dalam hari spiritualitas yang akan datang, yaitu pada tanggal 1 Juli. Nanti kita akan mendengarkan sharing dan studi spiritualitas dari Pater Kosmas. Nah, beliau adalah misionaris yang saat ini berkarya di Merauke, di Papua. Jadi terima kasih untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Tetap semangat dan berkah dalam. Oke, baik, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa penutup.